Soal nomor 1. Tubuh kita terdiri dari beberapa komponen dan unsur penyusunnya. Unsur terbanyak pembentuk tubuh manusia adalah A. Air, B. Karbon, C. Hidrogen, D. Oksigen, E. Nitrogen. Silahkan tentukan jawabanmu. Pause video ini dan tentukan jawabannya. Jika sudah benar-benar yakin, kita akan masuk ke pembahasannya. Menurut tingkatan atom, tubuh tersusun paling banyak atas oksigen, kemudian karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan atom lainnya. Jawaban yang tepat adalah D. Oksigen. Soal nomor 2. Tubuh manusia terdiri dari beberapa komponen dan unsur penyusunnya. Komponen utama penyusun tubuh manusia adalah A. Air, B. Karbon, C. Hidrogen, D. Oksigen, E. Nitrogen. Silahkan pause video ini dan tentukan jawabanmu. Jika sudah yakin, kita akan masuk ke pembahasan. Menurut J. Broch, komposisi tubuh terdiri dari 62,4% air, 16,4% protein, 5,9% mineral, 15,3% lemak, dan 84,7% lemak, yaitu massa lemak bebas atau FFM. Jawaban yang tepat adalah A. Air. Soal nomor 3. Seorang ibu membawa balitanya ke puskesmas. Berdasarkan pengukuran antropometri oleh petugas gizi, balita tersebut ternyata memiliki status gizi sekarang baik, tetapi pernah kurang gizi pada masa lalunya. Bagaimana kombinasi indeks antropometri yang menggunakan status gizi anak tersebut? A. Berat badan menurut tinggi badan kurus, berat badan menurut usia kurang, dan tinggi badan menurut usia tinggi. B. Berat badan menurut tinggi badan normal, berat badan menurut usia kurang, dan tinggi badan menurut usia pendek. C. Berat badan menurut tinggi badan normal, berat badan menurut usia baik, dan tinggi badan menurut usia pendek. D. Berat badan menurut tinggi badan kurus, berat badan menurut usia baik, dan tinggi badan menurut usia tinggi. E. Berat badan menurut tinggi badan normal, berat badan menurut usia baik, dan tinggi badan menurut usia normal. Tentukan jawabanmu. Jika sudah yakin dengan jawabannya, kita akan masuk ke pembahasan. Indeks berat badan menurut usia dapat memberikan gambaran status gizi sekarang. Berat badan usia rendah dapat disebabkan karena masalah gizi kronis atau menderita penyakit infeksi atau masalah gizi akut. Indeks tinggi badan per usia relatif kurang sensitif pada masalah kekurangan gizi dalam waktu singkat. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Jadi, jawaban yang tepat yaitu B. Berat badan menurut tinggi badan normal, berat badan menurut usia kurang, dan tinggi badan menurut usia pendek. Soal nomor 4. Anak bernama Adi berumur 8 tahun, 4 bulan, menderita gizi kurang. Berat badan 18 kg, akan diukur tinggi badannya menggunakan microtoys yang sudah terpasang dengan benar. Langkah yang harus dilakukan pertama kali oleh petugas untuk mengukur tinggi badan anak tersebut adalah A. Mengkalibrasi atau standarisasi alat, B. Mengecek kelengkapan pakaian anak, C. Membuka topi dan sepatu anak, D. Menyuruh anak berdiri tegak, E. Mengukur tinggi badan anak. Silakan pause video ini dan tentukan jawabanmu. Jika sudah, kita akan masuk ke pembahasannya. Kita fokus ke soalnya ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa microtoys terpasang dengan benar, sehingga langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah meminta anak tersebut untuk melepas alas kaki dan topi dan ikat rambutnya, sehingga pengukuran mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan kenyataannya. Soal nomor 5. Ibu Tri rutin membawa bayinya yang berusia 9 bulan ke posyandu untuk diberi vaksin. Ibu Tri tidak ingin bayi pertamanya terkena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Bulan ini, bayi Ibu Tri akan diberi vaksin campak supaya terhindar dari penyakit campak berat yang dapat menyebabkan radang paru, diare, bahkan kematian. Pemberian vaksin tersebut dalam upaya membentuk kekebalan A. Seluler, B. Humoral, C. Aktif alami, D. Aktif buatan, E. Pasif alami. Tentukan jawabanmu. Jika sudah yakin, kita akan masuk ke pembahasannya. Tubuh kita memiliki dua jenis imunitas, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif.
Imunitas yang didapat dari vaksin adalah imunitas aktif buatan. Jawaban yang tepat adalah D, aktif buatan. Soal nomor 6. Tuan K berusia 60 tahun dirawat di ruang bedah dengan neprolitiasis atau batu ginjal sejak 3 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan saat ini sedang dalam perencanaan operasi. Berat badannya 70 kg, tinggi badan 168 cm. Berapa nilai IMT tersebut? A. 22,8, B. 23,8, C. 24,8, D. 25,8, dan E. 26,8. Tentukan jawabanmu. Jika sudah yakin, kita akan masuk ke pembahasan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus indeks massa tubuh atau IMT sama dengan berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat. Berat badan pasien yaitu 70 kg. Kita masukkan ke dalam rumus 70 per 1,68 kuadrat. Hasilnya yaitu 24,8 kg per meter kuadrat. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 7. Masalah gizi akut di wilayah Puskesmas B pada tahun 2014 tergolong sangat tinggi. Ahli gizi Puskesmas B melaksanakan program intervensi untuk mengatasi masalah tersebut. Indikator status gizi apakah yang tepat untuk monitoring dan evaluasi masalah gizi tersebut? A. Berat badan menurut umur. B. Tinggi badan menurut umur. C. Berat badan menurut tinggi badan. D. Lingkar lengan atas menurut usia. E. Indeks massa tubuh menurut umur. Tentukan jawabanmu. Jika sudah yakin, kita akan masuk ke pembahasan. Indeks berat badan menurut usia dapat diketahui kelebihan berat badan dan penggunaannya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sangat sensitif terhadap perubahan kecil dan baik untuk mengukur status gizi akut. Jawaban yang tepat adalah A. Berat badan menurut umur. Soal nomor 8. Anak D berusia 8 bulan dibawa ke dokter oleh ibunya karena terdapat bercak-bercak kemerahan pada kulit. Setelah diperiksa, anak D mengalami campak. Imunoglobulin khusus secara alami akan muncul sebagai bentuk pertahanan tubuh terhadap penyakit campak tersebut. Imunoglobulin tersebut dapat masuk ke janin dengan menembus plasenta dan berfungsi untuk imunitas untuk bayi berusia 9 bulan. Imunoglobulin yang dimaksud adalah A. Imunoglobulin M, B. Imunoglobulin G, C. Imunoglobulin A, D. Imunoglobulin D, E. Imunoglobulin E. Tentukan jawabanmu. Jika sudah yakin, kita akan masuk ke pembahasan. Imunoglobulin G dapat menembus plasenta dan berperan sebagai imunitas untuk bayi usia 6-9 bulan. Jawaban yang tepat adalah B. Imunoglobulin G. Soal nomor 9. Saat berumur 7 tahun, Dila terkena cacar akibat tertular dari kakaknya. 5 tahun kemudian, ibunya terinfeksi virus yang sama. Namun, Dila tidak tertular lagi. Sistem imun yang bekerja pada tubuh Dila untuk melawan virus tersebut adalah A. Sistem imun spesifik, B. Sistem imun sensitif, C. Sistem imun non-spesifik, D. Sistem imun selular, E. Sistem imun humoral. Tentukan jawabanmu. Jika sudah yakin, kita akan masuk ke pembahasannya. Sistem imun spesifik merupakan sistem imun yang didapatkan karena dapat mengingat agen infeksi tertentu. Dalam kasus ini yaitu virus cacar, sehingga dapat mencegah terulangnya penyakit tersebut di kemudian hari. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem imun spesifik. Soal nomor 10. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, diketahui prevalensi anemia pada anak balita secara nasional cukup tinggi, yaitu 28,1%. Anemia pada anak balita secara umum terjadi karena kekurangan zat besi. Apa indikator yang paling peka untuk mengetahui masalah tersebut? A. Mioglobin, B. Ferritin, C. Transferin, D. Laktoferin, E. Ferriglobulin. Tentukan jawabanmu. Jika sudah yakin, kita akan masuk ke pembahasannya. Indikator yang paling peka untuk mengetahui anemia zat besi adalah dengan mengukur nilai ferritin dalam serum darah. Ferritin adalah protein penyimpan zat besi utama yang ditemukan pada jaringan tubuh manusia. Nilai ferritin menggambarkan persediaan besi di dalam tubuh. Jawaban yang tepat adalah B. Like, komen, ferritin. dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan update-update soal terbaru. Terima kasih.